Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuah, Tanah Datar, wilayahnya terletak tidak jauh dari Gunung Merapi, dengan masyarakat yang sebagian besar hidup bertani dan berdagang. Ketupek pitala yang cukup terkenal di berbagai daerah, lazim dikonsumsi untuk sarapan pagi, merupakan salah satu makanan khas asal Kanagarian Bungo Tanjuang. Di samping itu ada juga potensi perkebunan seperti cengkeh, pala, gardang munggu, dan kopi. Di nagari ini akan digelar Alek Pati Ambalau Panghulu, yakni perhelatan penobatan 15 pimpinan kaum atau penghulu yang akan dilaksanakan selama 2 hari. Alek Nagari Pati Ambalau sudah 40 tahun lebih tidak digelar di Nagari Bungo Tanjuang karena belum tersedianya dana yang cukup untuk mengadakan perjamuan yang layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, perhelatan Batagak Panghulu adalah prosesi adat Minangkabau untuk memberikan galah kepada Panghulu. Salah satunya Alek Pati Ambalau Panghulu di Kecamatan Batipuah, Tanah Datar. Sesuai dengan falsafah adat, tapancang marawa gadang, tatanam tandua, basapah dagyang, babunyi agwang. Inilah tandanya akan diadakan sebuah prosesi pesta Batagak Panghulu. Dan kegiatan ini diawali dengan marabah kabau. Nah, baiklah pemirsa, untuk itu kami ajak Anda menyaksikan prosesi penobatan Panghulu ini dari Kecamatan Batipuah, Tanah Datar berikut ini. Selamat menyaksikan. Adat Minangkabau merupakan salah satu adat yang unik di Indonesia, antara lain karena sifat matrilineal yang ada pada masyarakatnya. Salah satu tradisi Minang yang sangat sakral, yakni Alek Nagari penobatan penghulu atau melewakan galah. Melalui musyawarah bertingkat ditetapkanlah pimpinan kaum yang disebut penghulu. 5 suku yang terdapat di Nagari Bungo Tanjuang, yakni Jambak, Tanjuang, Ketapang, Koto, dan Melayu. Proses awal dari Alek Pati Ambalau Penghulu ditandai dengan penyembelihan hewan kerbau, bertempat di rumah potong Pincuran Gadang. Daging kerbau dimasak untuk dimakan bersama anak nagari pada Alek penobatan. Sementara kepala kerbau akan dipajang di kantor kerapatan adat Nagari sebagai lambang demokrasi. Penobatan penghulu Bungo Tanjuang kali ini dilaksanakan serentak untuk 15 penghulu, yakni 4 dari 5 penghulu Pucuk serta 11 penghulu Andiko. Nagari dengan 7 jorong di Batipuah Luhak Nantuo ini menetapkan penghulu sesuai keselarasan Bodi Caniago di bawah pimpinan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Syarat-syarat jadi penghulu di Nagari Bungo Tanjuang kan, memang jalannya yang pertama
secara hierarkinya bajanjang naik batangga turun. Jadi memang hierarki itu memang ada dari garis-garis keturunan tuh kan. Sudah tuh dari segi adatnya bajanjang naik batangga turun, memang kita pakaian jalan mufakat je musyawarah. Cuma mungkin je patut itu ambo pakaian di Nagari Bungo Tanjung yang kini kan. Sebab kalau tidak mungkin je patut dipakai di ateh tumbuh yang dipakai kini ko, bakal kemungkinan orang ko tidak mampu menjadi pemimpin, tidak mampu menjadi akan diangkat juga jadi pemimpin itu tidak mungkin. Jadi kita cari jalan mungkin je patut yang diambil untuk di Nagari Bungo Tanjung kan. Itu adalah ambo bukakan wacana semenjak kembalinya sistem pemerintahan nagari. Itu ambo bukakan wacana, alhamdulillah Allah terlaksana mulai di Nagari Bungo Tanjung kan. Mungkin patut definisinya orang kok patut tapi dia tidak mampu untuk jadi pemimpin, itu yang dicari yang yang di bawah itu yang sapunya kan, garis keturunannya agak di bawah tapi inyo pandai, inyo mampu untuk memimpin, itu akan diangkat untuk jadi panglima. Sementara proses memasak kerbau berlangsung, para penghulu yang akan dinobatkan bersama masyarakat lainnya berkumpul di Masjid Raya Nurul Iman, Bungo Tanjung guna menyimak tablik akbar. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktualisasikan filosofi Minangkabau, yaitu adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Salah satu dari kebutuhan Perhelatan Batagak Gadang atau Alek Pati Ambalau penghulu Nagari Bungo Tanjung sudah 40 tahun lebih tidak digelar. Sehingga perhelatan kali ini disebut juga Membangkit Batang Tarandam atau mendirikan penghulu baru secara bersama setelah lama tidak dapat dilaksanakan. Para penghulu dari masing-masing suku diarak menuju masjid, sembari diiringi musik tradisional talempong dan gandang, serta pupuk sarunai dan penghulu pucuk ditandai dengan payung kuning. Seluruh penghulu beserta perangkatnya berkumpul di masjid, tidak ketinggalan pula bundo kanduang, dilengkapi barang bawaan berupa junjuangan atau jamba. Kegiatan ini di Nagari Bungo Tanjung sekarang Pati Ambalau Penghulu yang dilakukan betul-betul menurut tradisi adat itu adalah salah satu langkah untuk mengenal adat itu kembali, khususnya untuk di Nagari Bungo Tanjung. Dengan cara begini, Alek Pati Ambalau Penghulu itu keluarga-keluarga suatu persukuan itu sudah berintegrasi, kemudian memproses untuk acara pesta yang dianggap paling puncak, paling tinggi ini secara tradisi di Minangkabau secara bersama dengan baik. Mereka mengadakan pertemuan keluarga, kemudian pekerjaan ini didukung secara bersama baik secara moral maupun secara material. Sebetulnya sistem kembali kepada nagari, kehidupan sosial di nagari itu adalah dasarnya itu kebersamaan, dasar kebersamaan. Nah itu telah terwujud
terrealisasi dalam proses pelaksanaan ALEK Pati Ambalau Panggulu ini, dan diharapkan tentu bukan untuk ini saja, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa dilaksanakan seperti itu, penuh dengan kebersamaan, penuh dengan rasa kekeluargaan. Itulah sasarannya saya kira untuk kembali kepada sistem pemerintahan negari. Penghulu itu bisa berdirikan adat diisi, limbago dituang. Adat diisi adalah ke nenek mama, itu ada berupa material, yaitu uang-uang adat. Ya. Kemudian limbago dituang ke orang banyak, itu adalah menyembelih kerbau. Nah, disilahkan dalam falsafah adatnya tapancang merawa gadang, kemudian tatanam tandua, balapah dagiang, basapah dagiang, kemudian babunyi aguang. Nah, itu tandanya adanya pesta peresmian Penghulu, peresmian Penghulu atau diinformasikan kepada orang banyak ya tentang pengangkatan Penghulu ini. Sesuai dengan martabatnya, upacara menegakkan penghulu dahulunya dilangsungkan di Medan Mbapane atau lapangan terbuka. Namun kali ini upacara penobatan dilaksanakan di Balai Akai Bungo Tanjuang. Umbul-umbul atau marawa dan panji-panji dikibarkan. Gong dipukul sepanjang hari dan perjamuan pun dimulai. Penghulu dari 5 suku di Nagari Bungo Tanjuang diarak mulai dari masjid menuju tempat penobatan Medan Mbapane di Balai Akai Bungo Tanjuang. Barisan paling depan, yaitu rombongan penghulu Pucua, harus berada di bawah payung kuning, disusul penghulu Andiko, serta perangkat penghulu berupa tuoninia, panungke, serta labai. Selanjutnya juga terdapat Bundo Kanduang, Cadiak Pandai Dubalang Pari Paga dalam Nagari. Dalam rombongan arak-arakan ini juga terdapat ibu-ibu yang membawa junjuangan atau jamba yang berisi beragam makanan untuk dihidangkan dan dimakan bersama usai penobatan. Kedatangan para penghulu di arena penobatan juga ditandai dengan bunyi senapan sebanyak 5 letusan. Hal ini menandakan telah turun 5 penghulu dari 5 suku di Nagari. Selanjutnya beduk dipukul sebanyak 9 kali, mengandung makna pemberitahuan kepada masyarakat banyak bahwa telah dilaksanakan proses adat yang sangat sakral. Para penghulu disambut dengan tari gelombang serta siriah dalam carano. Kesakralan adat ini tetap dijaga dan dipelihara keaktualisasiannya oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah. Kami di Tanah Datar mempunyai surau-surau binaan
di mana pidato-pidato adat dipelajari. Ya, hampir di setiap nagari sekarang ini ada kegiatan-kegiatan mengaji sekaligus basilek, kemudian juga mempelajari pidato-pidato adat. Jadi memang di sekolah memang masih belum memuaskan, tetapi di kalangan tokoh-tokoh adat di nagari sudah mulai menunjukkan hal-hal yang positif. Selanjutnya bertempat di Balai Akai Bungo Tanjuang, para penghulu harus duduk sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, ditandai dengan tikar berwarna merah. Tempat duduk bagi seorang penghulu tidak boleh diubah karena hal ini menunjukkan martabat dan kehormatan kaum sesuai dengan adat dipakai, limbago dituang. Sebelum proses penobatan atau pelantikan penghulu, terlebih dahulu dilakukan perundingan melalui petata petitih yang secara garis besar terdiri dari pidato persembahan, perkenalan, sekaligus menyusun kedudukan, dilanjutkan rundingan menjelang makan, serta pidato melewakan galah. Nak olay na ulang tapi tayong tidak pelan. Hindi minta ang balang buya menyanang dan jatuh insyaallah saya udah untuk datang. Insyaallah simaan. Biar disembah nama datang tanipah di mukul narape ketampul di mukul narami didangar asam muke unyi di pandang lehelo hilangan. Tapi semantang buat itu cukup dan buat itu ini. Manhui jagat nama pakai di pusako nama rumbu gadang besobat nikah telepon besobat alun ilandang ke menikah di telepon ke manalun duduk dari kilo-kilo tengah dengan dua perangkahan lantas suatu nama banyak atau sepetar nama banyak tak mau tarik aku dan aku nak bolehnya kata memakai sebaik nanti mulai bertuk itu apa dan buah. Pidato penobatan yang disampaikan penghulu tertua berisi tugas dan tanggung jawab seorang penghulu, disertai Sumpah Sakti Marapalam. Sumpah Sakti Marapalam adalah sumpah penghulu yang berisi konsekuensi tugas dan tanggung jawabnya. Jika diingkari akan mendapat mudarai salamonyo atau dimakan bisokawi. Keateh indak bapucua, ke bawah indak baure, di tengah-tengah digiri kumbang. Upacara pucuk peresmian gelar Alek Pati Ambalo Penghulu segera dilaksanakan. Penobatan atau pelantikan seorang penghulu ditandai dengan memakaikan keris di pinggang oleh ketua kan setempat. Dari 15 penghulu yang dipati ambalaukan atau dilewakan, 4 diantaranya merupakan penghulu pucuk, yaitu Iwan Setiawan dengan gelar Datuk Rangkai Mulia dari suku Jambak. Fauzi Mukhtar bergelar Datuk Majolelo dari Pasukuan Tanjuang dan Yus Rizal gelar Datuk Kayo dari suku Ketapang serta Yodi dengan gelar Datuk Bagindo Sirajo dari suku Melayu. Sementara 11 penghulu lainnya merupakan penghulu Andiko. Mereka adalah Mawardi bergelar Datuk Kayo, Yusral gelar Datuk Rangkai Marajo, Hamdani Datuk Tumangguang, Maferdi Datuk Tunaro nan Hitam, Itmermon Datuk Tunaro nan Putiah, dan Sahlul bergelar Datuk Rajo Endah. Sedangkan Darimi menyandang gelar Datuk Labiah, Nasrun gelar Datuk Bangso Dirajo, Jarjis Datuk Rajo Dulu, dan Gustian bergelar Datuk Bangso Dirajo, serta Mas Ridi dengan gelar Datuk Bangso Dirajo. Di antara penghulu yang dilantik, ada yang gelarnya sama. Hal ini menandakan terjadi pengembangan jumlah populasi warga suku pertama
sehingga harus memisahkan diri, akan tetapi tetap memiliki satu penghulu pucuk. Kita bersyukur pada kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada Nagari untuk membangun dirinya kembali seperti masa-masa yang lalu. Kami yang dipercayakan sebagai yang dituakan sebagai penghulu, insya Allah akan berusaha mengembalikan kejayaan, kebiasaan-kebiasaan adat Nagari. Sebab kita tahu bahwa dengan kelemahan-kelemahan dari sistem kita selama ini, nampaknya kekerabatan adat makin menjarang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini dan telah dimulai seperti ini, kita berharap kejayaan kita bisa kita kembalikan dan terutama moral secara adat bersendi syarak dapat kita tegakkan, kita sempurnakan kembali. Penobatan penghulu selalu dengan pemasangan pakaian kebesaran, pemakaian kebesaran yang corak dan warnanya syarat makna dan perumpamaan. Destar atau salwa yang dipasang di kepala bentuknya berlipat-lipat, mengandung makna bahwa seorang penghulu memiliki akal panjang, tidak mudah ditafsir dan bisa menyimpan rahasia. Baju tanpa saku berlengan lapang menandakan penghulu tidak mengantongi apapun bagi dirinya, dan sifat ringan tangan membantu kesusahan orang lain. Celana longgar melambangkan penghulu mampu membuat langkah kebijakan yang tidak menyulitkan, dan kain yang dililitkan di pinggang menandakan kehati-hatian. Sedangkan selempang yang disandang di bahu bermakna mampu mengemban tanggung jawab, dan keris dengan hulu menghadap ke kiri bermakna senjata penghulu bukan untuk membunuh, sementara tongkat lurus bermakna kemandirian. Adat ini tidak hanya sebatas serotrika, tapi memang ada aplikasinya ke lapangan. Saja Bu. Ke depan bagaimana hasilnya? Saya mengharapkan ke depannya ini hal-hal yang selama ini yang menyangkut generasi muda, umpamanya ada kenakalan remaja, ada narkoba, ada macam segalanya yang sifatnya sekarang yang sedang diantisipasi oleh pemerintah, itu akan dengan sendirinya akan bisa kita minimalisir. Karena mereka ini sudah bisa dikontrol langsung oleh mama dan penghulunya masing-masing. Sebagai orang besar, penghulu yang sudah dikukuhkan serta-merta dilengkapi dengan perangkat yang akan membantu tugasnya sehari-hari, terutama bagi penghulu pucuk atau penghulu utama. Perangkat penghulu terdiri dari panungke, yaitu pembantu utama yang dapat mewakili penghulu bila berhalangan. Malin atau mualim adalah guru agama yang mengatur masalah ibadah, dan manti atau menteri yang di Bungo Tanjuang lazim disebut Tuo Nini bertugas mengurus bidang pemerintahan serta dubalang yang merupakan petugas penjaga keamanan nagari. Penghulu dengan ketiga perangkatnya disebut juga dengan urang dan ampe jiniah atau 4 jenis. Alek penghulu biasanya juga diramaikan dengan penampilan beraneka macam kesenian tradisional rakyat seperti silat, randai, diiringi musik tradisional, serta jamuan makan dan minum. Tahapan akhir Daro Alek Pati Ambalau adalah pemberian ucapan selamat kepada penghulu baru, dilanjutkan dengan barara atau berjalan sekeliling kampung. Sesungguhnya keunikan dan keanekaragaman adat dan budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional yang harus selalu dipelihara serta dilestarikan keberadaannya.
Babagan mencari ikan ke lawi lapeh. Tibo di tengah jariang dilapehkan. Adat Minangkabau ndak lapuk dek hujan, ndak lakang dek paneh. Itu panghulu patahankan. Nak duo pantun sairiang. Hujan labe guru ajo patui. Hari memanduk dalam ilalang. Panghulu manjago tali jan putui. Sarato raso nak jan hilang. Nah saudara, baru saja kita saksikan bersama prosesi penobatan 15 pimpinan kaum atau panghulu dari Kecamatan Batipuah Tanah Datar. Mudah-mudahan saja bagi panghulu yang telah dinobatkan dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak dan kemenakannya. Saya Susanti berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.